perlu saya informasikan bahwa Basnas ini adalah Badan Ahli Masyarakat Nasional. Kenapa nasional? Karena sifatnya di setiap daerah di wilayah Indonesia ini, kabupaten kota ada Basnasnya. Pasti masalah jadi ada satu buah distribusian. Nah, distribusian itu adalah salah satu bagian dari penyaluran. Jadi kita di sini istilahnya wakadua, penyaluran pimpinan wakadua. Jadi Basnas ini terutama khusus Basnas Kota Palopo itu ada 5 pimpinan, ada juga pelaksana, ada 10 pelaksana. Ya, staf oleh sebenarnya yang kita berlima, saya sudah dijelaskan sama teman-teman tadi maksud mereka mempunyai tugas masing-masing. Ya, di pimpinan satu mempunyai tugas pengumpulan, di pimpinan juga mempunyai tugas penyaluran, mendistribusi dan penerimaan. Jika ada pelaporan keuangan, keempat ada administrasi umum dan SDM. Itu adalah organisasi atau struktur kami di Basnas ini. Karena tugasnya kami di sini adalah menghimpun atau mengumpulkan SIS, zakat infak sedekah, kemudian menyalurkan dan mendistribusikan. Dan dia bukan akal, kalau ada itu kan pilihan dan kan mesti bersambung dan menyalurkan. Nah, tugas-tugas ini ya kami bagi untuk pelaksanaan pimpinan. Jadi hasil kerja yang mereka pelaksana itu serahkan ke kami untuk mengambil kebijakan. Jadi tugasnya dari pimpinan, ada hal yang mau diputuskan rapat. Ya, setelah rapat pleno, kebijakan itu yang kita rapat pleno atas dasar kesepakatan berkolom. Ya, nah, kalau penyaluran yang kita maksud tadi di bagian pendaya gunaan, memang kami di sini ada namanya RKHT yang jadi pedoman kita, jangan sampai program kita, kerjaan kita keluar dari rencana mereka negara tahunan. Jadi setiap tahun itu sekarang ini kita sudah 2006 susun ya, RKHT itu untuk program kita di 2006. Ya. Jadi semua kita bekerja itu harus ada direncanakan. Apa yang diambil Basnas untuk meningkatkan daya guna masyarakat di masa mendatang? Iya, sama dia tadi sama dia kita bilang bahwa musafir atau orang yang memegang zakat itu memang berbeda dengan masyarakat. Ada yang 1 kali diinformasikan langsung dilaksanakan, ada 2 kali, 3 kali, dan bahkan berkali-kali baru mereka melaksanakan. Bagaimana Basnas mengukur dampak program pemberdayaan lestari terhadap peningkatan kesejahteraan mereka? Ya, memang kalau kita secara global kita mau aktif sama peningkatan mereka ini memang tergantung tentang dari SDM dan kita bisa jangkau yang melihat apakah dia berhasil atau tidak ada pemberdayaan ini. Tapi kami hanya melaksanakan aspirasi atau kemauan dari usaha kita dari yang tertentu. Itu bagaimana caranya bisa terlaksana dengan baik ke para mustahil atau pendaya gunaan, maksud yang sampai tertinggal, karena itu harus dirasakan ya. Dia menyalahkan, kita jangan tahan lama karena amalannya orang yang menyalahkan itu lebih berfaedah lagi kalau kita laksanakan sesuai saja. 8 golongan yang telah menerima itu usahakan. Ya. Dari 2018 tercatat tidak hanya dari sifat konsumtif, tetapi juga produktif. Betul, karena memang secara umum kita secara realita ya, kebutuhan untuk konsumtif itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan. Nah, karena konsumtif itu seandainya negara kita negara yang terus dikatakan maju dari dan sebagainya, mungkin saja konsumtif itu mungkin tidak ada. Ya kan? Iya. Ya, jadi memang kalau kita hanya cerita, kalau saya selain saya bercerita, orang percaya atau tidak, kalau cerita ya, kecuali kita tunjukkan hasil daripada itu, mereka yakin ini adalah hasil usaha. Tapi yang real, yang nyata kami laksanakan di sini
adalah juga rumah salah satu. Banyak rumah-rumah di 9 kecamatan ini yang terbangun, tidak semua, ada beberapa kecamatan sudah penuh dibangunkan rumah. Dulunya rumah yang tidak layak huni, kita huni. Itu besarannya 20-25 juta per unit ya. Itu sudah banyak. Ya, sudah banyak. Itu kalau dari sisi itu kan rumah tidak layak huni. Terus masalah usaha-usaha dari pembangunan itu hampir juga di wilayah situ kecamatan Bapak Kelurahan terpenuhi juga masalah permohonan mereka usaha-usaha yang dikatakan. Dalam bentuk apa penelitian pasti masuk Pak? Usaha. Bagaimana proses pengajuan Pak kemarin gitu? Kita